Saya mencintai demokrasi. Tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namun saya tak pernah masuk koran. Wajah saya ini tak pernah jadi tontonan banyak orang. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Lurus depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro akan demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar jikalau ada yang anti dengan demokrasi. Dengan gampang, saya mengerahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak, semua unggul kalau sudah membela demokrasi. Tidak percaya kalian? Tidak percaya kalian? Tidak. Lihat. Demokrasi. 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 Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa arti demokrasi. Basically, democracy is good. Something worth fighting for until the last drop of blood. Something that requires great sacrifice. Something that supports successful toward development toward a just and prosperous society. Kata mereka. Itu kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Bahkan saya sendiri pun tak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan yang saya miliki tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang kemudian menjadikannya bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri yang tak benar-benar tahu apa arti demokrasi. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang gang dapat kunjungan dari petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami, seperti juga warga lain, dapat merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi kepentingan dan pengembangan kita bersama. Atas nama kemanusiaan, saya harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter. Kok enak saja mengambil 2 meter demi pembangunan. Pembangunan siapa itu? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah hanya akan cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Bagaimana bisa hidup di gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa. Itu tidak mungkin. Tapi ini sudah merupakan keputusan bersama. Kami semakin tercengang saja. Bagaimana bisa membuat keputusan tentang rumah kami tanpa rembukan dengan kami? Seperti Neraja Nero saja dia itu. Soalnya masyarakat di sebelah sana, mereka semuanya adalah karyawan aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan tembus
yang bisa dilalui oleh kendaraan. Sehingga difungsikannya gang tembus depan ini sebagai jalan tembus kendaraan bermotor. Mobilitas warga yang hendak masuk atau ke pekerjaan atau pulang lebih cepat, itu berarti efisiensi atau efektivitas kerja. Mikro latent budget akan bisa masuk. Itu merupakan sumbangan pada pembangunan. Dan pembangunan ini akan dinikmati juga oleh kampung di sebelahnya. Karena sudah diperhitungkan masa-masa. Diperhitungkan masa-masa bayaran. Kami ini tidak pernah ditanya apa-apa. Tanah ini milik kami. Tak lama kemudian, sejumlah warga dari kiri dan kanan kami datang. Mereka menghimbau agar kami mengerti persoalan kami. Mereka mengatakan dengan sedikit pengorbanan itu, ratusan kepala keluarga dari kiri dan kanan kami akan tertolong. Mereka menggambarkannya sebagai perbuatan yang mulia. Setelah itu, mereka mengatakan betapa pentingnya pelebaran jalan itu. Setelah itu, mereka mengisyaratkan betapa tak tertolongnya mereka jikalau kami tidak menyetujui usul itu. Setelah itu, mereka mewanti-wanti atau tidak dikatakan mengancam. Kalau saudara-saudara Muhammad atau menghalang-halangi dan berbuat yang tidak-tidak, lihatlah sesuatu yang buruk akan terjadi. Berbuat yang tidak-tidak apa? Kami terjepit di antara kepentingan banyak orang. Belum lagi kami sempat bikin rapat untuk melakukan perundingan. Sedangkan pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Tanpa minta izin lagi, sebuah bulldozer muncul dan menggaruk 2 meter wilayah PT kami. Warga kami panik. Jangan Pak, jangan. Ini tanah kami. Sejak nenek moyang kami sudah ada di sini. Dulu kakek-kakek kami tanahnya lebar. Setiap orang punya tegalan dan 2-3 rumah. Tapi itu sudah diberikan ke anak cucu kami. Ada yang sudah dijual. Tapi ini tanah warisan Pak. Bulldozer itu tidak peduli. Dia terus saja menggaruk. Jangan Pak, jangan. Ini tanah kami. Kalau Bapak ambil 2 meter, rumah kami tinggal kandang ayam. Kami tidak mau kampung kami dijadikan jalan. Nanti kemana anak-anak kami akan berteduh? Jangan Pak. Sopir yang menjalankan bulldozer itu pun ngeper juga melihat kami. Ia turun dari kendaraannya sambil berunding dengan teman-temannya. Kami menunggu apa yang akan dilaksanakan. Akhirnya mereka selesai berunding. Sopir itu pun naik kembali ke atas bulldozernya. Dia tersenyum dan kami merasa lega. Mungkin mereka baru mengakui kesalahan mereka terhadap apa yang sudah mereka perbuat. Tapi mesin itu dihidupkan kembali. Keesokan harinya, ketika para warga gang Gus depan datang kembali untuk mendengarkan hasil rembukan saya dengan Pak Direktur. Untuk selanjutnya, tindakan apa yang harus dilaksanakan demi pembangunan itu. Dan saya memberi wejangan. Saudara-saudara, warga semuanya yang saya cintai. Memang berat kehilangan 2 meter dari milik kita yang sedikit. Berat sekali, bahkan terlalu berat. Tapi itu lebih baik daripada kita kehilangan nyawa. Lagi pula, ini kan demi kepentingan bersama. Kita semua pendukung demokrasi dan bertekad untuk mengorbankan apa saja demi tegaknya demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyak ialah yang harus menang. Sebagai pembela demokrasi, kita tidak boleh dongkol karena kalah. Itu konsekuensinya jikalau kita mencintai demokrasi.
demi demokrasi, kita harus merelakan 2 meter demi pembuatan jalan itu untuk menunjang pembangunan ini. Demi kepentingan di masa yang akan mendatang. Sejumlah warga tidak menjawab apa yang saya katakan. Seperti yang pernah saya katakan, mereka semuanya adalah pembela demokrasi. Mereka akan merelakan segala-galanya demi demokrasi. Tapi setelah itu, mereka semuanya pergi meninggalkan saya sendiri. Hei, tunggu dulu. Saya belum selesai berbicara. Hei, ayolah. Tunggu sebentar. Tak ada seorang pun yang menggubris. Semuanya ngacir. Tinggal saya sendiri dan seorang tua. Dia tidak pergi, bukan karena dia suka, tapi karena kakinya kesemutan. Setelah reda, dia pun berdiri dan pergi sambil ngedumel. Kalau memang demokrasi itu tidak melindungi masyarakat kecil, saya berhenti menyongsong demokrasi. Sekarang, saya menentang demokrasi. Sejak saat itu, semua benci dengan demokrasi. Habis, mau apa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberikan kepada orang lain. Terima kasih.